Oke, baik. Materi kita kali ini itu tentang bagaimana caranya membuat activity diagram menggunakan Asta. Ya, menggunakan aplikasi Asta. Nah, caranya yang pertama adalah kita pilih tools diagram, kemudian kita pilih menu activity diagram. Nah, maka akan keluar form dari activity diagram, ya. Nah, seperti yang saya jelaskan di materi sebelumnya, teori atau konsep tentang activity diagram sudah Anda pelajari atau sudah Anda dengarkan. Nah, kita sekarang buat bagaimana caranya membuat activity diagram yang use case diagramnya sudah kita buat. Nah, kalau kita lihat use case diagram yang sudah kita buat sebelumnya, ya, dia terdiri dari 3 aktor, mahasiswa, admin, dan dosen. Berarti nanti ada 3 swim lane, ya. Biar enak lihatnya, kita gambarkan swim lane-nya dengan gambar vertikal. Jadi kita klik 1 kali, masukkan ke dalam form. Yang pertama tadi adalah mahasiswa. Oke, yang kedua, swim lane yang kedua itu adalah apa tadi, admin. Admin. Oke, swim lane yang ketiga itu adalah dosen. Oke, kalau kita lihat eh, kegiatan yang seperti ini, sekarang kita eh, lihat siapa yang melakukan pertama kali, boleh kita masukkan sebagai activity-nya. Jadi yang pertama adalah lihat home di sisi mahasiswa. Di mahasiswa kita pilih simbol activity, ya. Simbol activity kita bisa lihat di sini. Coba saya klik dulu yang ini. Oh, bukan ini. Nah, ini kita bisa lihat apa yang dilakukan pertama kali yaitu lihat home. Jadi kita buat di sini lihat home. Kemudian yang kedua itu adalah ubah profil. Ya, ubah profil. Dan yang ketiga itu adalah entry KRS. Kita langsung entry KRS. Kemudian yang berikutnya adalah lihat KHS, ya. Dan yang berikutnya adalah proses logout. Nah, itu nanti kita ini. Oke, kemudian di sisi admin dia melakukan kelola mata kuliah. Oke, berarti di admin kita buat di sini kelola mata kuliah. Kemudian di sisi dosen kelola nilai. Kelola nilai. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, yang pertama melakukan, ya, yang pertama yang dilakukan oleh eh, mungkin oleh website Sispu ini itu adalah sebelum mahasiswa mengentry KRS, berarti ada data mata kuliah yang mesti dientrikan terlebih dahulu, ya kan? Nah, artinya ini dimulai dari sini, ya, dimulai dari sini kita buat simbol start, masukkan ke dalam form. Kemudian alur panahnya boleh kita buat dari start ini menuju ke kelola mata kuliah. Ya. Nah, setelah itu baru si admin baru mahasiswa bisa melihat KRS-nya masing-masing. Ya kan? Kalau kita lihat seperti ini berarti ke sini. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian setelah melakukan entry KRS, baru terjadi perkuliahan, kemudian data-data mahasiswa sudah ada di sini. Nah, seperti itu ya. Berarti dari entry KRS, ada data, ada panah menuju ke kelola nilai yang dilakukan oleh si dosen. Nah, seperti itu. Ya. Baru si mahasiswa setelah dientrikan nilainya, baru dia bisa melihat KHS-nya masing-masing.
ya kan? Nah, untuk lihat home dengan ubah profil itu bisa dilakukan oleh mahasiswa secara bersamaan. Boleh kita buat dia seperti ini, ya. Boleh kita lihat, kita buat dia seperti ini. Nah, seperti itu, ya. Oke, nah setelah ini baru dilakukan kegiatan logout. Logout. Nah, boleh kita buat seperti ini. Logout dilakukan misalnya setelah semua kegiatan sudah selesai dilakukan. Anggap aja misalnya ini sudah selesai dilakukan. Si dosen melakukan logout setelah mengelola nilai. Kemudian admin juga setelah kelola mata kuliah juga dia bisa logout. Atau mungkin juga setelah entry KRS juga bisa logout. Setelah ini juga bisa logout. Setelah lihat home juga bisa logout misalnya. Oke, sesuaikan aja kebutuhannya dengan kasusnya masing-masing, ya. Nah, seperti itu. Karena activity itu hanya bisa dibuat namanya, tidak boleh ada yang sama. Jadi harus cuma satu kali saja, ya. Sudah logout, maka kita gunakan simbol selesai. Ini simbol selesai dan kita kasih panah dari logout menuju ke simbol final activity, ya, atau simbol selesai. Nah, ini caranya kita menggunakan Asta untuk membuat activity diagram yang juga berasal dari use case diagram. Cukup dulu materi kita hari ini. Kita lanjutkan untuk materi yang berikutnya.